Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang terkasih yang sedang mendengar video renungan hari ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan sepanjang malam yang sudah kita lewati. Mari kita mengawali hari ini dengan ucapan syukur, merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Jikalau ada saudara-saudara yang membutuhkan dukungan doa, boleh menuliskan di kolom komentar yang ada. Mari kita satukan hati untuk berdoa buat renungan firman Tuhan hari ini. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena perlindungan penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi kami. Saat ini kami rindu lebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Engkau yang mengurapi kami, sehingga kami memiliki telinga yang dengar-dengaran, hati yang taat kepada firman Tuhan. Engkau adalah gembala kami yang agung. Tuntun kami, pimpin kami Roh Kudus, agar setiap kami dimanapun saat ini berada, kami sungguh-sungguh menghidupi setiap firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita untuk hari ini adalah pilih asli atau palsu. Adapun teks firman ini tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Mari saya ajak seluruh saudara-saudara untuk boleh membaca. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa,
dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Kadang kita diperhadapkan pada barang atau sesuatu yang benar-benar mirip dengan aslinya, tetapi palsu. Dalam kata lain, aspal, asli tetapi palsu. Untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, dibutuhkan kejelian. Jika tidak, bisa saja kita terkecoh. Sebagus-bagusnya barang, kalau palsu, tetaplah palsu. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang gembala dan kawanan domba dengan sasaran orang Farisi dan orang Yahudi lainnya. Sayangnya, mereka tidak mengerti perumpamaan itu tentang seorang gembala dengan pekerjaan sehari-harinya. Perumpamaan itu membandingkan mana yang asli dan mana yang palsu dengan tindakan yang dilakukannya. Gembala yang asli akan masuk melalui pintu, memanggil nama domba-dombanya, serta menuntun dan melindungi kawanan itu dari bahaya. Sedangkan yang palsu hanya mencari keuntungan. Jangankan melindungi domba, ia bahkan akan melarikan diri saat bertemu bahaya yang mengancam. Hal ini jelas berbeda dari gembala asli yang rela mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Orang-orang Farisi menentang Kristus dengan memakai prinsip berikut ini sebagai dalih mereka, yaitu bahwa mereka adalah gembala-gembala gereja, sedangkan Yesus adalah penyusup dan penyesat karena tidak mendapat tugas perutusan dari mereka. Dan karena itu orang banyak wajib mentaati mereka dan ikut menentang dia. Untuk menantang dalih mereka di sini, Kristus menggambarkan siapa gembala sejati dan siapa gembala palsu, serta membiarkan mereka menebak-nebak mereka itu termasuk golongan yang mana. Di sini terdapat sebuah perumpamaan atau perbandingan dari ayat 1 sampai 5 yang diambil dari kebiasaan memelihara domba di daerah itu. Perbandingan yang dipakai untuk menggambarkan kebenaran ilahi harus diambil dari hal-hal yang sudah lazim ditemukan dan terasa akrab, supaya hal-hal tentang Allah tidak semakin dikaburkan oleh sesuatu yang seharusnya menjelaskan hal tersebut. Kata pembuka dari perbincangan itu begitu hikmat. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya." Pernyataan tegas ini menunjukkan kepastian dan nilai dari apa yang Tuhan katakan. Kita sering mendengar kata amin diulang 2 kali dalam doa-doa dan pujian gereja Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 41 ayat 14, Mazmur 72 ayat 19, Mazmur 89 ayat 53. Jika kita ingin kata amin kita diterima di surga, biarlah kata amin Kristus yang berulang-ulang itu berkuasa di bumi ini.
Melalui perumpamaan ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, bukti untuk mengenali pencuri dan perampok yang datang untuk merusak kawanan domba dan merugikan pemiliknya. Dia masuk dengan tidak melalui pintu, sebab dia tidak memiliki hak untuk masuk, tetapi memanjat tembok, melewati jendela atau lubang-lubang pada dinding. Betapa giatnya orang jahat melakukan kejahatan mereka. Mereka akan merencanakan segala sesuatu, menanggung resiko apapun, dan menghadapi bahaya seberat apapun untuk menjalankan usaha jahat mereka itu. Kiranya hal ini membuat kita malu akan kemalasan dan keengganan kita dalam melayani Allah. Yang kedua, karakter atau sifat yang membedakan pemilik domba yang sesungguhnya, yang menyayangi domba-dombanya itu. Ia masuk melalui pintu, sebab ia memiliki wewenang untuk itu, dan dia datang untuk melakukan kebaikan bagi domba-dombanya, atau untuk membalut yang luka dan menguatkan yang sakit. Seperti yang tertulis di dalam Yehezkiel 34 ayat 16. Domba membutuhkan perawatan manusia, dan sebagai balasannya, domba memberikan manfaat bagi manusia. Yang tertulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 7, yaitu menghasilkan bahan pakaian dan makanan bagi mereka yang telah melindungi dan memberi mereka makan. Yang ketiga, jalan masuk yang tersedia bagi sang gembala untuk dia penjaga membuka pintu. Di zaman dulu, orang-orang membangun kandang domba di bagian dalam gerbang rumah mereka untuk menjaga keamanan ternak mereka, supaya tidak ada seorang pun dapat langsung menyatroni kandang mereka selain orang-orang yang dibukakan oleh penjaga pintu atau mereka yang diberi kunci pintu oleh pemilik rumah. Yang keempat, penjagaan dan pemeliharaannya terhadap kawanan domba-dombanya. Domba-domba mendengarkan suaranya yang ia perdengarkan kepada mereka ketika mereka mau masuk kandang, seperti yang dilakukan orang-orang zaman sekarang terhadap anjing, kuda, dan yang lainnya. Bahkan lebih dari itu, ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, sebab ia benar-benar memperhatikan dan menghitung mereka. Ia juga menuntun mereka keluar dari kandang ke padang yang berumput hijau. Dan saat ia membawa domba-domba keluar untuk merumput, dia tidak menghalau mereka, melainkan berjalan di hadapan mereka seperti kebiasaan di zaman itu, untuk mencegah bahaya apapun yang mungkin menghadang domba-domba itu. Dan karena sudah terbiasa dengan cara itu, mereka pun mengikutinya sehingga aman. Kepatuhan para domba terhadap gembala mereka itu, mereka mengenali suaranya, seakan-akan suaranya itu dapat membuat mereka berpikir dan membedakannya dengan suara seorang asing, karena lembu pun mengenal pemiliknya. Dan seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Bahkan mereka akan lari karena curiga akan niat buruk orang tersebut. Suara orang asing tidak mereka kenal, karena mereka tahu pasti bahwa itu bukan suara gembala mereka. Itulah perumpamaannya. Kita memiliki kuncinya itu, seperti yang tertulis di dalam Yehezkiel 34 ayat 31. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Dari perumpamaan ini, mari kita cermati bahwa orang benar dengan tepat diibaratkan sebagai kawanan domba, manusia sebagai makhluk ciptaan yang bergantung kepada penciptanya, disebut sebagai kawanan domba gembalaannya. Orang benar sebagai ciptaan baru memiliki sifat baik seperti domba, tidak membahayakan dan tidak suka menyerang. Mereka lemah lembut dan tenang, tidak gaduh.
panjang sabar layaknya domba di tangan pencukur ataupun jagal, berguna dan menguntungkan, jinak dan mudah dituntun, rukun satu sama lain, dan banyak dipakai sebagai korban persembahan. Gereja Allah di dunia ini adalah kandang domba, tempat berkumpulnya anak-anak Allah yang tadinya tercerai-berai, supaya mereka dapat disatukan dan dikumpulkan di sana. Itu kandang yang baik. Kandang ini dilindungi dengan baik sebab Allah sendiri bagaikan tembok berapi di sekelilingnya, seperti yang tertulis di dalam Zakaria 2 ayat 5. Kandang domba itu selalu menghadapi bahaya dari pencuri dan perampok, para perayu ulung yang merusak dan menipu, para penganiaya jahat yang menghancurkan dan melahap, serigala-serigala yang ganas. Ada pencuri-pencuri yang ingin mencuri domba-domba Kristus dari tangannya untuk menjadikan mereka sebagai korban persembahan bagi iblis. Mereka juga mencuri makanan domba-domba itu supaya binasa kelaparan. Pencuri-pencuri itu adalah serigala berbulu domba. Gembala agung akan menjagai domba-domba serta semua milik mereka dengan baik. Allah adalah gembala yang baik, seperti di Mazmur 23 ayat 1. Dia mengenal mereka yang menjadi miliknya dan memanggil mereka dengan nama mereka masing-masing, menandai mereka secara khusus dan menuntun mereka ke padang rumput yang hijau, yang subur, untuk makan dan beristirahat di sana. Dia berkata-kata dengan lembut kepada mereka, menjaga mereka dengan pemeliharaannya, membimbing mereka dengan roh dan firman-Nya, dan berjalan di depan mereka untuk membuat jejak kakinya menjadi jalan. Para gembala bawahannya yang telah dipercaya untuk memberi makan kawanan gembalaan Allah harus berhati-hati dan setia dalam menjalankan kepercayaan tersebut. Para penegak hukum harus membela mereka, melindungi, dan mengutamakan segala kepentingan sekuler. Para hamba Tuhan harus melayani mereka dalam kepentingan rohani mereka, harus memberi makan kepada jiwa mereka dengan firman Allah yang diterangkan dan dijalankan dengan setia, serta mengawasi mereka dengan melaksanakan ibadah dan ketetapan Injil. Mereka harus masuk melalui pintu secara resmi, supaya penjaga pun bersedia membukakan pintu bagi mereka. Roh Kristus akan membukakan pintu bagi mereka dan memberi mereka wewenang dalam gereja, serta menanamkan keyakinan iman di dalam hati mereka. Mereka harus mengenal nama-nama setiap anggota gembalaan mereka dan menjaga mereka, menuntun mereka dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi pemimpin mereka, serta menjadi juru bicara antara mereka dan Allah. Mereka juga harus memberi teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataan dan perilaku mereka. Domba-domba Kristus yang sejati akan memperhatikan sang gembala dan berjaga-jaga terhadap orang asing. Mereka mengikuti sang gembala sebab mereka dapat mengenal suaranya melalui telinga yang dengar-dengaran dan hati yang taat. Mereka lari dari orang asing serta tidak mau mengikuti dia, sebab mereka tidak mengenali suaranya. Mengikuti sesuatu yang kita tahu bukan suara Kristus dan yang mungkin menyeret kita dari iman terhadap Tuhan ke khayalan-khayalan palsu mengenainya adalah suatu tindakan yang amat berbahaya. Mereka yang telah mengalami kuasa dan kekuatan dari kebenaran ilahi di dalam jiwa mereka dan telah mengalami keselamatan dan kelepasan dalam jiwa mereka akan memiliki hikmat yang luar biasa untuk mengenali segala tipu daya iblis dan mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Melalui perumpamaan ini,
Yesus ingin menyampaikan bahwa dirinya adalah gembala sejati, bukan saja bagi bangsa Israel tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Sementara itu, para pemimpin agama Yahudi cenderung disebut pencuri sebab mereka hanya ingin menikmati keuntungan dengan jabatan yang disandang, namun tidak memberi perlindungan, pengajaran, atau teladan yang benar. Kita bersyukur memiliki Gembala Agung, Tuhan Yesus. Dia senantiasa memberi perhatian dan mengenal kita, para domba-Nya. Pengenalan yang dalam ini membuahkan rasa nyaman dan aman. Sebagai domba, kita harus senantiasa mendengarkan suara-Nya agar kita tidak tersesat. Penyesatan kerap dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai Mesias. Mereka hadir dan memberikan berita sukacita, memberikan kata-kata penghiburan, tetapi ujung-ujungnya akan menyembelih demi kepentingan mereka sendiri. Kalau ada yang asli, kenapa harus pilih yang palsu? Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan sepanjang hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah gembala yang baik, gembala yang membaringkan kita ke padang yang berumput hijau, gembala yang menyegarkan jiwa kita, gembala yang menuntun kita di jalan yang benar. Dan sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya, sebab Tuhan bersama-sama dengan kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Lebih lagi kami rindu Engkau menjamah setiap kami. Berikan pengertian-pengertian yang daripada Tuhan. Bahkan kami memiliki kekuatan, keberanian untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bimbing kami Tuhan lebih lagi. Ajar kami Tuhan sehingga kami tidak meleset ataupun keluar dari jalurnya Tuhan. Kami menjadi domba-domba yang mengenal gembala yang sejati, karena Engkaulah yang asli ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini. Dimanapun kami berada saat ini, kami berdoa bagi setiap yang sakit. Kami berkata setiap yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Setiap mereka, siapapun juga yang saat ini sedang mendengarkan renungan firman Tuhan, kami berkata setiap bagian-bagian yang rusak Tuhan perbaiki, Tuhan restorasi. Bagian-bagian yang sakit, kelemahan tubuh, kami katakan bangkit dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Bahkan saat ini yang merasa gundah gulana, galau, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan solusi di dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Bahkan juga yang memiliki kesusahan-kesusahan di dalam perekonomian, keuangan, Tuhan buat jalan di saat tidak ada jalan. Tuhan berikan keahlian, kecakapan untuk mendapatkan keuangan yang lebih baik lagi. Bahkan juga kami berdoa setiap mereka yang putus asa, kami berdoa Tuhan berikan mereka pengharapan, Tuhan berikan mereka kekuatan untuk menjalani hari-hari mereka. Tuhan jamah, Roh Kudus jamah dimanapun saat ini berada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami merindukan semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Tuhan memberikan kami damai sejahtera yang berlimpah-limpah, hati yang gembira, yang penuh dengan sukacita, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Setiap kami kuat di dalam menjalani setiap kehidupan kami. Kami menang di dalam setiap persoalan kami. Kami menang di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kami.
Bahkan kami menanggalkan kedagingan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang terikat kami katakan terlepas dalam nama Yesus. Ikatan-ikatan daging, ikatan-ikatan emosional, ikatan penyembahan berhala, ikatan-ikatan daripada kuasa-kuasa kegelapan, okultisme, kami katakan lepas dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami merasakan kelegaan di dalam firman. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, syukur kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang terkasih yang sedang mendengar video renungan hari ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan sepanjang malam yang sudah kita lewati.
Mari kita mengawali hari ini dengan ucapan syukur, merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Jikalau ada saudara-saudara yang membutuhkan dukungan doa, boleh menuliskan di kolom komentar yang ada. Mari kita satukan hati untuk berdoa buat renungan firman Tuhan hari ini. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena perlindungan penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi kami. Saat ini kami rindu lebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Engkau yang mengurapi kami, sehingga kami memiliki telinga yang dengar-dengaran, hati yang taat kepada firman Tuhan. Engkau adalah gembala kami yang agung. Tuntun kami, pimpin kami Roh Kudus, agar setiap kami dimanapun saat ini berada, kami sungguh-sungguh menghidupi setiap firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita untuk hari ini adalah pilih asli atau palsu. Adapun teks firman ini tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Mari saya ajak seluruh saudara-saudara untuk boleh membaca. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku,
dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Kadang kita diperhadapkan pada barang atau sesuatu yang benar-benar mirip dengan aslinya, tetapi palsu. Dalam kata lain, aspal, asli tetapi palsu. Untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, dibutuhkan kejelian. Jika tidak, bisa saja kita terkecoh. Sebagus-bagusnya barang, kalau palsu, tetaplah palsu. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang gembala dan kawanan domba dengan sasaran orang Farisi dan orang Yahudi lainnya. Sayangnya, mereka tidak mengerti perumpamaan itu tentang seorang gembala dengan pekerjaan sehari-harinya. Perumpamaan itu membandingkan mana yang asli dan mana yang palsu dengan tindakan yang dilakukannya. Gembala yang asli akan masuk melalui pintu, memanggil nama domba-dombanya, serta menuntun dan melindungi kawanan itu dari bahaya. Sedangkan yang palsu hanya mencari keuntungan. Jangankan melindungi domba, ia bahkan akan melarikan diri saat bertemu bahaya yang mengancam. Hal ini jelas berbeda dari gembala asli yang rela mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Orang-orang Farisi menentang Kristus dengan memakai prinsip berikut ini sebagai dalih mereka, yaitu bahwa mereka adalah gembala-gembala gereja, sedangkan Yesus adalah penyusup dan penyesat karena tidak mendapat tugas perutusan dari mereka. Dan karena itu orang banyak wajib mentaati mereka dan ikut menentang dia. Untuk menantang dalih mereka di sini, Kristus menggambarkan siapa gembala sejati dan siapa gembala palsu, serta membiarkan mereka menebak-nebak mereka itu termasuk golongan yang mana. Dari perumpamaan ini atau perbandingan dari ayat 1 sampai 5 yang dapat kita ambil dari kebiasaan memelihara domba di daerah itu. Perbandingan yang dipakai untuk menggambarkan kebenaran ilahi harus diambil dari hal-hal yang sudah lazim ditemukan dan terasa akrab, supaya hal-hal tentang Allah tidak semakin dikaburkan oleh sesuatu yang seharusnya menjelaskan hal tersebut. Kata pembuka dari perbincangan itu begitu hikmat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Amin, amin. Pernyataan tegas ini menunjukkan kepastian. Di sini terdapat sebuah perumpamaan atau perbandingan dari ayat 1 sampai 5 yang diambil dari kebiasaan memelihara domba di daerah itu. Perbandingan yang dipakai untuk menggambarkan kebenaran ilahi harus diambil dari hal-hal yang sudah lazim ditemukan dan terasa akrab, supaya hal-hal tentang Allah tidak semakin dikaburkan oleh sesuatu yang seharusnya menjelaskan hal tersebut. Kata pembuka dari perbincangan itu begitu hikmat. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya, pernyataan tegas ini menunjukkan kepastian dan nilai dari apa yang Tuhan katakan. Kita sering mendengar kata amin diulang 2 kali dalam doa-doa dan pujian gereja Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 41 ayat 14, Mazmur 72 ayat 19, Mazmur 89 ayat 53. Jika kita ingin kata amin kita diterima di surga, biarlah kata amin Kristus yang berulang-ulang itu berkuasa di bumi ini. Melalui perumpamaan ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, bukti untuk mengenali pencuri dan perampok yang datang untuk merusak kawanan domba dan merugikan pemiliknya. Dia masuk dengan tidak melalui pintu, sebab dia tidak memiliki hak untuk masuk, tetapi memanjat tembok, melewati jendela atau lubang-lubang pada dinding. Betapa giatnya orang jahat melakukan kejahatan mereka. Mereka akan merencanakan segala sesuatu, menanggung risiko apapun, dan menghadapi bahaya seberat apapun untuk menjalankan usaha jahat mereka itu. Kiranya hal ini membuat kita malu akan kemalasan dan keengganan kita dalam melayani Allah. Yang kedua, karakter atau sifat yang membedakan pemilik domba yang sesungguhnya, yang menyayangi domba-dombanya itu. Ia masuk melalui pintu, sebab ia memiliki wewenang untuk itu, dan dia datang untuk melakukan kebaikan bagi domba-dombanya, atau untuk membalut yang luka dan menguatkan yang sakit. Seperti yang tertulis di dalam Yehezkiel 34 ayat 16. Domba membutuhkan perawatan manusia, dan sebagai balasannya, domba memberikan manfaat bagi manusia. Yang tertulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 7, yaitu menghasilkan bahan pakaian dan makanan bagi mereka yang telah melindungi dan memberi mereka makan. Yang ketiga, jalan masuk yang tersedia bagi sang gembala untuk dia penjaga membuka pintu. Di zaman dulu, orang-orang membangun kandang domba di bagian dalam gerbang rumah mereka untuk menjaga keamanan ternak mereka, supaya tidak ada seorang pun dapat langsung menyatroni kandang mereka selain orang-orang yang dibukakan oleh penjaga pintu atau mereka yang diberi kunci pintu oleh pemilik rumah. Yang keempat, penjagaan dan pemeliharaannya terhadap kawanan domba-dombanya. Domba-domba mendengarkan suaranya yang ia perdengarkan kepada mereka ketika mereka mau masuk kandang, seperti yang dilakukan orang-orang zaman sekarang terhadap anjing, kuda, dan yang lainnya. Bahkan lebih dari itu, ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, sebab ia benar-benar memperhatikan dan menghitung mereka. Ia juga menuntun mereka keluar dari kandang ke padang yang berumput hijau. Dan saat ia membawa domba-domba keluar untuk merumput, dia tidak menghalau mereka, melainkan berjalan di hadapan mereka seperti kebiasaan di zaman itu, untuk mencegah bahaya apapun yang mungkin menghadang domba-domba itu. Dan karena sudah terbiasa dengan cara itu, mereka pun mengikutinya sehingga aman. Kepatuhan para domba terhadap gembala mereka itu, mereka mengenali suaranya, seakan-akan suaranya itu dapat membuat mereka berpikir dan membedakannya dengan suara seorang asing, karena lembu pun mengenal pemiliknya. Dan seorang asing pasti tidak mereka ikuti, bahkan mereka akan lari karena curiga akan niat buruk orang tersebut. Suara orang asing tidak mereka kenal, karena mereka tahu pasti bahwa itu bukan suara gembala mereka. Itulah perumpamaannya. Kita miliki kuncinya itu.
seperti yang tertulis di dalam Yehezkiel 34 ayat 31. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Dari perumpamaan ini, mari kita cermati bahwa orang benar dengan tepat diibaratkan sebagai kawanan domba. Manusia sebagai makhluk ciptaan yang bergantung kepada penciptanya disebut sebagai kawanan domba gembalaannya. Orang benar sebagai ciptaan baru memiliki sifat baik seperti domba, tidak membahayakan dan tidak suka menyerang. Mereka lemah lembut dan tenang, tidak gaduh, panjang sabar layaknya domba di tangan pencukur ataupun jagal, berguna dan menguntungkan, jinak dan mudah dituntun, rukun satu sama lain, dan banyak dipakai sebagai korban persembahan. Gereja Allah di dunia ini adalah kandang domba, tempat berkumpulnya anak-anak Allah yang tadinya tercerai-berai, supaya mereka dapat disatukan dan dikumpulkan di sana. Itu kandang yang baik. Kandang ini dilindungi dengan baik sebab Allah sendiri bagaikan tembok berapi di sekelilingnya, seperti yang tertulis di dalam Zakaria 2 ayat 5. Kandang domba itu selalu menghadapi bahaya dari pencuri dan perampok, para perayu ulung yang merusak dan menipu, para penganiaya jahat yang menghancurkan dan melahap, serigala-serigala yang ganas. Ada pencuri-pencuri yang ingin mencuri domba-domba Kristus dari tangannya untuk menjadikan mereka sebagai korban persembahan bagi iblis. Mereka juga mencuri makanan domba-domba itu supaya binasa kelaparan. Pencuri-pencuri itu adalah serigala berbulu domba. Gembala agung akan menjagai domba-domba serta semua milik mereka dengan baik. Allah adalah gembala yang baik, seperti di Mazmur 23 ayat 1. Dia mengenal mereka yang menjadi miliknya dan memanggil mereka dengan nama mereka masing-masing, menandai mereka secara khusus dan menuntun mereka ke padang rumput yang hijau, yang subur, untuk makan dan beristirahat di sana. Dia berkata-kata dengan lembut kepada mereka, menjaga mereka dengan pemeliharaannya, membimbing mereka dengan roh dan firman-Nya, dan berjalan di depan mereka untuk membuat jejak kakinya menjadi jalan. Para gembala bawahannya yang telah dipercaya untuk memberi makan kawanan gembalaan Allah harus berhati-hati dan setia dalam menjalankan kepercayaan tersebut. Para penegak hukum harus membela mereka, melindungi dan mengutamakan segala kepentingan sekuler. Para hamba Tuhan harus melayani mereka dalam kepentingan rohani mereka, harus memberi makan kepada jiwa mereka dengan firman Allah yang diterangkan dan dijalankan dengan setia, serta mengawasi mereka dengan melaksanakan ibadah dan ketetapan Injil. Mereka harus masuk melalui pintu secara resmi, supaya penjaga pun bersedia membukakan pintu bagi mereka. Roh Kristus akan membukakan pintu bagi mereka dan memberi mereka wewenang dalam gereja, serta menanamkan keyakinan iman di dalam hati mereka. Mereka harus mengenal nama-nama setiap anggota gembalaan mereka dan menjaga mereka, menuntun mereka dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi pemimpin mereka, serta menjadi juru bicara antara mereka dan Allah. Mereka juga harus memberi teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataan dan perilaku mereka. Domba-domba Kristus yang sejati akan memperhatikan sang gembala dan berjaga-jaga terhadap orang asing. Mereka mengikuti sang gembala sebab mereka dapat mengenal suaranya melalui telinga yang dengar-dengaran dan hati yang taat. Mereka lari dari orang asing serta tidak mau mengikuti dia,
sebab mereka tidak mengenali suaranya, mengikuti sesuatu yang kita tahu bukan suara Kristus, dan yang mungkin menyeret kita dari iman terhadap Tuhan ke khayalan-khayalan palsu mengenainya, adalah suatu tindakan yang amat berbahaya. Mereka yang telah mengalami kuasa dan kekuatan dari kebenaran ilahi di dalam jiwa mereka dan telah mengalami keselamatan dan kelepasan dalam jiwa mereka akan memiliki hikmat yang luar biasa untuk mengenali segala tipu daya iblis dan mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Melalui perumpamaan ini, Yesus ingin menyampaikan bahwa dirinya adalah gembala sejati, bukan saja bagi bangsa Israel tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Sementara itu, para pemimpin agama Yahudi cenderung disebut pencuri, sebab mereka hanya ingin menikmati keuntungan dengan jabatan yang disandang, namun tidak memberi perlindungan, pengajaran, atau teladan yang benar. Kita bersyukur memiliki Gembala Agung, Tuhan Yesus. Dia senantiasa memberi perhatian dan mengenal kita, para dombanya. Pengenalan yang dalam ini membuahkan rasa nyaman dan aman. Sebagai domba, kita harus senantiasa mendengarkan suaranya agar kita tidak tersesat. Penyesatan kerap dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai Mesias. Mereka hadir dan memberikan berita sukacita, memberikan kata-kata penghiburan, tetapi ujung-ujungnya akan menyembelih demi kepentingan mereka sendiri. Kalau ada yang asli, kenapa harus pilih yang palsu? Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan sepanjang hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah gembala yang baik, gembala yang membaringkan kita ke padang yang berumput hijau, gembala yang menyegarkan jiwa kita, gembala yang menuntun kita di jalan yang benar. Dan sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya, sebab Tuhan bersama-sama dengan kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Lebih lagi kami rindu Engkau menjamah setiap kami. Berikan pengertian yang daripada Tuhan. Bahkan kami memiliki kekuatan, keberanian untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bimbing kami Tuhan lebih lagi. Ajar kami Tuhan sehingga kami tidak meleset ataupun keluar dari jalurnya Tuhan. Kami menjadi domba-domba yang mengenal gembala yang sejati, karena Engkaulah yang asli ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini. Dimanapun kami berada saat ini, kami berdoa bagi setiap yang sakit. Kami berkata setiap yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Setiap mereka, siapapun juga yang saat ini sedang mendengarkan renungan firman Tuhan, kami berkata setiap bagian-bagian yang rusak Tuhan perbaiki, Tuhan restorasi. Bagian-bagian yang sakit kelemahan tubuh, kami katakan bangkit dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Bahkan saat ini yang merasa gundah gulana galau, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan solusi di dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Bahkan juga yang memiliki kesusahan-kesusahan di dalam perekonomian, keuangan, Tuhan buat jalan di saat tidak ada jalan. Tuhan berikan keahlian, kecakapan untuk mendapatkan keuangan yang lebih baik lagi. Bahkan juga kami berdoa setiap mereka yang putus asa, kami berdoa Tuhan berikan mereka pengharapan, Tuhan berikan mereka kekuatan untuk menjalani hari-hari mereka. Tuhan jamah
Roh Kudus jamah dimanapun saat ini berada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami merindukan semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Tuhan memberikan kami damai sejahtera yang berlimpah-limpah, hati yang gembira, yang penuh dengan sukacita, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Setiap kami kuat di dalam menjalani setiap kehidupan kami. Kami menang di dalam setiap persoalan kami. Kami menang di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Bahkan kami menanggalkan kedagingan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang terikat kami katakan terlepas dalam nama Yesus. Ikatan-ikatan daging, ikatan-ikatan emosional, ikatan penyembahan berhala, ikatan-ikatan daripada kuasa-kuasa kegelapan, okultisme, kami katakan lepas dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami merasakan kelegaan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, syukur kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.